Misterius ini sampai kita syuting terakhir kemarin masih sama seperti itu. Memang dibuatnya tampilan putih-putih ya. Tapi beda, nanti ada pakai kemeja, nanti pakai baju koko, nanti pakai gamis dan sebagainya. Pokoknya memang diusahakan secara tampilan tidak terlalu sama banget deh di antara satu judul ke judul yang lain. Jadi kan tiap hari itu memateri menghadapi karakter yang berbeda tiap hari. Ya. Berarti setiap hari reading terus Oh iya benar pasti ya. Jadi sebelum syuting kan kita terima skenario dan sebagainya. Kalau proses reading itu kan sebelum take biasanya kan kita dikumpulin semua, latihan dulu, kita baca skenarionya dan sebagainya. Itu proses yang seperti itu. Buat Mas Dwi pribadi Ya. pelajaran apa yang bisa dipetik dari peran ini? Kan dia mengajar orang untuk istiqomah dalam tobatnya. Pasti kan banyak pelajaran juga yang bisa diambil. Iya, jadi satu pelajaran yang saya catat sebenarnya dari cerita ini adalah bahwa untuk istiqomah itu tidak mudah. Orang ketika sudah belajar, kemudian sudah mau merubah diri. Nah, bagaimana bertahan di dalam kondisi yang sudah baik itu juga tidak mudah. Kenapa? Ada godaan yang cukup besar gitu ya. Jadi dari tayangan-tayangan ini kita bisa lihat bagaimana sih sebenarnya orang untuk istiqomah aja butuh struggle-nya luar biasa gitu. Jadi dia butuh ekosistem yang cukup baik gitu, untuk bisa mensupport supaya si istiqomahnya ini taat sampai akhir lah gitu ya. Nah ini yang mudah-mudahan salah satu pelajaran yang bisa diangkat dari FTV yang bisa ditayangkan. Tapi mungkin dari beberapa cerita yang ada di syuting nih, ada nggak cerita yang kira-kira relate sama kehidupannya Mas Dwi sendiri? Kalau yang 100% sama mungkin belum ada sampai saat ini ya. Tapi kisah-kisah yang dulu misalnya proses hidup orang kan pasti tidak selalu mulus begitu ya. Pasti ada riak-riaknya, ada naik turunnya dan sebagainya. Itu saya rasa kalau saya baca skenario dan saya lihat syuting kita gitu ya sedikit banyak bisa disama-samakan lah gitu ya. Artinya apa? Saya setiap baca skenarionya saya jadi belajar, saya jadi terinspirasi gitu ya. Bahkan sama si lawan main yang memang selalu syuting bareng gitu ya, saya selalu ngobrol, ini cerita bagus banget ini. Mudah-mudahan nanti penonton ketika menyaksikan juga bisa merasakan hal yang sama, insya Allah. di episode terakhir akan terungkap siapa misterius. Nah itu dia, karena sampai sekarang juga saya belum tahu ya. Syuting ya, nanti kita lihat ya. Namanya siapa? Saya pun pada saat terima skenario itu nama saya Pria Misterius, ya kan? Apa? Ya, jadi peran yang saya mainkan itu namanya Pria Misterius. Tapi memang saya diamanahkan, pokoknya saya sebagai manusia biasa yang hidup perannya juga ada saatnya memberikan masukan, tapi juga tidak seperti Ustadz gitu ya. Kadang jadi teman, kadang bisa berdebat nih sama si tokoh utama itu. Jadi ya cukup menarik lah, insya Allah nanti tinggal saksikan ya. Tapi Mas Dwi itu sendiri belajar untuk kehidupan realita juga nggak sih ketika menghadapi masalah seperti ini dari FTV yang ini nih Mas? Ya Mas Dwi pastilah, sendiri. manusia hidup kan pasti punya masalah ya kan. Nah kalau semua masalah itu harus dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Nah di dalam cerita-cerita yang masing-masing dibuat ini, permasalahan apapun ujung pangkalnya itu harus kembali kepada Yang Maha Kuasa. Baik itu kitanya masih hidup atau nanti kita sudah tidak ada gitu ya. Jadi dalam hidup ini apapun yang terjadi, kembali kepada Allah itu jalan yang paling baik. Berarti tahun ini stripping Ramadan di lokasi ya Kak? Insya Allah ya. Tapi tidak mengurangi bersama keluarga nanti buka puasa dan sahur. Mudah-mudahan saya akan atur sebaik mungkin ya, dan karena anak sekarang yang Rendra dan Malik kan sudah cukup mulai besar ya, jadi dia mulai antusias juga untuk berpuasa. Ini saya udah ceritain sebenarnya kita mau Ramadan nih nak ya, jadi nanti kita bangun sahur segala macem. Bahkan kalau puasa Senin Kamis dia pengen ikut gitu kan. Ayah besok hari Senin nih kita puasa yuk gitu kan. Jadi ini mudah-mudahan jadi semangat nih buat Rendra dan Malik, dan saya bisa kasih support mereka lah insya Allah di bulan Ramadan ini. Maksudnya program Ramadan tanpa istri ini lebih leluasa kan untuk kerjanya atau seperti apa Mas Dwi? Kerja sama aja Mas. Kalau kerja kan profesional kita ya sebaik mungkin. Ya mudah-mudahan nanti dalam beberapa cerita ini Ica juga ikut masuk kan gitu, kita nggak tahu kan, karena kan yang main juga banyak nih di sini kan. Jadi mudah-mudahan ya mungkin kalau jodohnya bisa pas di dalam satu judul nanti bisa bareng.
Tapi Ica sendiri ada kerjaan juga kah Mas Dude untuk Nah, Ramadan. jadi di waktu yang bersamaan sebenarnya juga ada satu sinetron bareng saya sama Ica yang sedang diproduksi juga, tapi memang belum bisa cerita banyak ya dan memang belum tayang juga. Baru 2 episode kemarin kita syuting. Ya mohon doanya lah, insya Allah mudah-mudahan lancar semua ya. Maksudnya artinya mengajarkan nilai-nilai puasa ke anak-anak bukan jadi hal sulit ya, karena kan tadi bilang dari anak-anak sendiri yang semangat. Betul, karena saya gini, dari sekolahnya itu mereka sudah diajarkan bahwa ini sudah mau masuk bulan Ramadan gitu ya, dan suasana itu sudah mulai dibangun gitu ya. Dan di rumah anak-anak udah mulai tanya tuh, ayah bulan Ramadan itu apa? Kita harus puasa tuh kenapa gitu kan? Jadi di situ mulai saya menjelaskan. Dan tinggal kalau saya sebagai orang tua sama Ica adalah gimana ngasih mereka semangat, motivasi. Karena tahun lalu juga mereka kita bangunin sahur sebenarnya. Tapi ada kalanya mereka masih ngantuk kan. Paling nggak mereka duduk sama kita di meja makan walaupun tidur. Nggak apa-apa, yang penting mereka ya minum air putih atau apa gitu ya. Nanti ya setengah hari lah gitu mereka puasa. Yang paling penting adalah pada saat proses sahur, itu mereka ada bareng sama kita. Nah kalau nanti pada saat Ramadan saya harus syuting, mungkin buka puasanya sama Ica dulu kali ya. Mas Dude, ini kan ada beberapa orang tua juga yang akhirnya memberi reward kepada anaknya yang berpuasa. Kalau Dude sama Alicia sendiri, apa orang tua seperti itu atau? Ya, saya sama Ica sebenarnya oh ya, saya sama Ica insya Allah sih sebenarnya ingin memberikan hadiah gitu ya untuk anak-anak pada saat mereka bisa mencapai satu pencapaian yang baik gitu ya. Dalam rangka sebenarnya untuk menambah semangat mereka aja gitu. Karena anak-anak itu, karena saya pernah jadi anak-anak ya, jadi saya tahu anak-anak itu akan lebih semangat kalau ada sesuatunya gitu ya. Nah nanti pada saat mereka sudah mulai besar, mereka akan tahu tentang bagaimana keikhlasan, bagaimana tentang tawakal dan sebagainya. Jadi kalau sekarang nggak apa-apa, saya pikir sama Ica nggak apa-apa mereka misalnya nih mereka sudah sholat 5 waktu atau untuk Rendra ya sekarang mungkin juz 30 alhamdulillah sudah hafal begitu, itu kita kasih mereka semangat gitu. Kayak kemarin kita, karena dia sudah juz 30 hafal, kita ajak jalan-jalan ke Bali gitu. Jadi buat saya mereka bahagia, kita juga bahagia gitu kan. Dan pada saat melihat itu memang ada rasa inilah terharu yang nggak bisa digambarkan lah, alhamdulillah. Juz 30, juz terakhir gitu.